Jika baraya-baraya semuanya masih ketergantungan dengan pakan pabrikan, saya berani jamin keuntungan kalian tidaklah besar ataupun keuntungan kalian tipis di dalam beternak, khusus di dalam beternak entok. Di sini saya akan membahas bagaimana caranya supaya kita dapat keuntungan yang besar daripada beternak entok. Jadi di sini kita harus pandai-pandai kita meracik pakan ataupun mencari pakan dari sumber daya alam yang ada di sekeliling kita yang bisa dijadikan sumber pakan yang tidak membahayakan kepada ternak kita. Jadi keuntungan kita bisa naik dari pakan-pakan yang ada di sekeliling kita dan tidak ketergantungan dengan pakan yang tersedia dari pabrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di channelnya Baraya Ternak yang selalu berbagi inspirasi, inovasi, dan informasi seputar peternakan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan juga selamat menonton kepada seluruh penonton yang selalu setia menonton video ini. Dan sebelum melanjutkan ke videonya, saya ingin menyapa teman-teman dulu yang baru hadir ataupun yang baru menemukan channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan kepada teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa dibagikan video ini kepada teman-teman yang lain jika menurut kalian video ini bermanfaat. Di dalam beternak, khususnya dalam peternakan entok, kita itu beda dengan peternak ayam. Kenapa saya bisa bilang beda? Karena saya sudah pernah menjadi peternak ayam. Boleh kalian lihat di channel-channel saya ataupun di video-video saya sebelumnya. Selama 1 tahun lebih saya bergerak di peternakan ayam kampung. Di situ saya bisa menyebutkan bahwa beternak entok sama ayam itu pasti beda karena saya pernah mengalaminya dan pernah menjalankannya. Seperti yang Anda lihat sekarang, ini saya memberikan pakan alternatif ataupun di sini saya menggunakan pakan-pakan yang 70%-nya itu pakan gratis ataupun didapat dari alam dan kita olah dan kita campur dengan pakan-pakan yang sudah ada dan biasa digunakan oleh para peternak untuk entok. Di antaranya yang saya kasih di sini adalah kedebong pisang. Kedebong pisang bisa dicampur dengan dedak. Khusus untuk di usia ini, saya mencampurkan kedebong pisang itu sama dedak dan sama nasi aking. Tidak ada campuran sentrat ataupun pur untuk di usia ini. Perlu Baraya ketahui, entok ini usianya baru 60 hari ataupun baru 2 bulan. Jadi saya sudah hampir full memberikan pakan alternatif tanpa memberikan pakan pabrikan. Sudah lepas 100% dari pakan yang namanya pur. Di sini saya gunakan adalah kedebong pisang, nasi aking, dan juga dedak. Itu yang saya kasih untuk hari ini di entok yang usianya baru 60 hari. Apa perbedaan daripada beternak entok dan beternak ayam? Di sini ada yang bertanya, keuntungan mana, untung mana antara beternak entok dan beternak ayam? Di sini saya tidak berani menyimpulkan mana yang lebih untung. Tetapi di sini hanya saya memberikan dasar untuk rekan-rekan khusus peternak entok. Di sini yang lagi menyimak peternakan entok, keuntungan daripada beternak entok di sini kita punya sumber pakan yang banyak. Sumber pakan yang dihasilkan dari sumber daya alam di sekitar kita. Jadi banyak pakan yang gratis, banyak pakan yang bisa kita gunakan tanpa harus membeli. Lalu jika kalian bertanya, pakan apa saja sih yang disebut pakan gratis? Di sini saya akan menyebutkan, di antaranya yang sudah Baraya lihat tadi saya olah, itu adalah kedebong pisang. Cara pengolahannya kita iris tipis seperti ini. Ini sudah saya olah ataupun sudah saya iris-iris menggunakan pisau, tidak menggunakan alat yang modern. Saya cuma menggunakan pisau, lalu kita akan mengaduknya dengan campuran yang tadi saya bilang, yaitu ada nasi aking dan juga dedak.
Cara mengaduknya pun itu sangatlah gampang, cukup seperti ini. Boleh Baraya ketahui, boleh Baraya lihat, dengan campuran ini sudah begitu lahap entok-entok kita menyantap daripada pakan yang kita buat. Jika kalian bertanya, apakah ini aman untuk digunakan kepada ternak kita? Saya jamin 100% ini aman. Dan jika kalian bertanya, apakah ada nutrisi yang terserap oleh tubuhnya? Itu pasti ada. Tetapi di sini saya punya satu rahasia lagi, saya punya satu lagi cara ataupun punya satu lagi bahan yang harus kita campurkan di dalam pengolahan pakan ini. Apa itu pakan campuran ataupun apa yang harus saya campurkan ke dalam pakan supaya entok-entok kita tetap nutrisinya tetap terjaga, daya tahan tubuhnya tetap aman mengkonsumsi pakan yang kita kasih. Di sini kita hanya memerlukan satu bahan ataupun satu produk, yaitu yang namanya EM4 peternakan. Ini yang saya maksudkan dengan EM4 peternakan, kita campurkan cukup satu tutup saja ketika kita menggunakan pakan ataupun kita mengolah pakan sebanyak 3 kg, itu cukup dengan satu tutup. Kalau kita mempunyai entok yang banyak ataupun kita mempunyai pakan yang harus banyak, kita tinggal kalikan aja. Misalkan 9 kilo kita bikin pakan ataupun 10 kilo, itu cukup dengan 3 tutup EM4 peternakan yang dicampur dengan ketiga pakan tadi yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu ada gedepung pisang, dedak, dan nasi aking. Boleh Baraya coba dan silahkan kalian mencobanya, walaupun dalam beternak itu bukan untuk coba-coba. Baiklah rekan-rekan sahabat Baraya peternak semuanya, apakah sampai di sini kalian semua sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab di video-video berikutnya. Dan baru satu yang saya berikan tadi, contoh pakan yang gratis itu dari gedebong pisang. Untuk yang kedua, di sini ada yang namanya eceng gondok. Itu sudah saya berikan cara pengolahannya di video-video sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu pepaya mentah ataupun pepaya yang sudah BS. Kita bisa olah dengan cara menyerut dan juga itu sudah saya berikan contoh dalam video-video sebelumnya. Cara mengolah ketiga pakan ini saya sudah berikan caranya untuk mengolah ketiga pakan gratis. Dan untuk saat ini saya memberikan kepada kalian cara pengolahan gedebong pisang yang dicampur dengan dedak dan nasi aking. Lalu kalian sudah melihat bagaimana lahapnya ternak-ternak saya untuk menyantap pakan yang saya berikan. Itu hanya dengan campuran EM4. Dan EM4 di sini itu berfungsi untuk apa? Yang pertama fungsinya itu untuk menaikkan nutrisi yang terkandung di dalam pakan. Dan yang kedua itu kita untuk pencegahan bau kandang. Karena dari EM4 itu bisa menjadi pengurai bakteri. Jadi bakteri yang dikeluarkan oleh kotoran entok di sini bisa langsung terurai dengan bakteri pengurai yang ada di dalam EM4 tersebut. Jadi alhasil di sini ada dua keuntungan. Yang pertama bisa menaikkan nutrisi yang terkandung dalam pakan. Yang kedua bisa menghilangkan bau dalam kandang karena kotoran yang dikeluarkan itu bakteri yang sudah langsung terurai oleh EM4. Baiklah sahabat-sahabat Baraya peternakku semuanya, saya tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan materi ini. Jika menurut kalian apa yang saya sampaikan itu masuk akal, silahkan ikuti apa yang saya sampaikan. Dan jika menurut kalian ini tidak masuk di akal, nggak usah ikuti cara ini. Di sini saya bukan menggurui, di sini saya hanya berbagi pengalaman yang saya kerjakan di peternakan saya. Mungkin saya akan akhiri video ini. Salam satu hobi, salam Baraya ternak, salam peternak Indonesia. Salam sukses selalu untuk rekan-rekan semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.